nyata di sini. Kemenangan. Come on, speak bless. Pastikan dan percaya dia hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan. Hamba berdoa, tulang-tulang kering dibangkitkan, semangat-semangat pudar dibangkitkan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yes, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di kesegaran terjadi di sini. Urapanmu mengalir di sini. Kuasamu mengalir di sini. Kekuatan mengalir di kemenangan terjadi. Yes Lord, terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam roh saya mau pesan satu firman Allah, saya mau share sebelum kita semua share. Karena hari-hari ini saudara harus peka. Hari-hari ini adalah hari-hari peperangan, saudara. Hari peperangan. Itulah makanya mengapa Tuhan bedakan tentang 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Ada apa di antara mereka? Saya baca ayat-ayat ini, Ibu buka semua di Alkitab, saudara. Dan malam ini, come on, alami breakthrough. Alami pendobrakan roh. Alami pendobrakan roh. Alami breakthrough dalam Yesus. Kita baca semua ya, Matius pasal 25. Mengapa Tuhan membuat perbedaan dan perumpamaan ini kepada mereka, saudara? Ada 2 tipe gadis bijak dan gadis bodoh, saudara. Kita mau baca dari ayat pertama sampai ayat 13 dari firman Tuhan ini, Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Satu orang silakan baca satu ayat dan kita akan belajar bersama-sama sebelum kita sharing lebih jauh lagi apa yang saudara rasakan hari-hari ini, apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Kepekaan roh itu yang harus lebih tajam kita dengar, saudara. Bukan masalah dan persoalan-persoalan yang saudara lebih dengar. Karena semakin engkau hanya melibatkan diri dengan masalah dan persoalan dan keadaan situasi, saya tahu rohmu akan lemah, saudara. Rohmu akan lemah. Tapi kalau engkau membangkitkan rohmu, engkau akan kuat dan menghadapi semua dengan kemenangan yang Tuhan jamin buat saudara. Satu orang baca satu ayat, Matius 25 ayat pertama sampai ayat 13. Silakan masing-masing satu-satu ayat. Ya. Matius 25 yang bijaksana adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga umpama 10 gadis yang mengambilnya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat kedua, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Amin. Ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Amin. Ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Amin. Amin. Haleluya. Ayat 6,
Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Amin. Ator. Ya 7. Ayat yang ke-7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, pelita kami hampir padam." Ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Amin. Ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ayat 11, silakan. Yang belum ayat. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Ayat 12, tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Ayat yang ke-13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Oke, amin. Thank you seluruh ibu-ibu yang sudah bacakan ayat ini. Luar biasa. Ada hal yang menarik yang kita nggak boleh cuek di sini, saudara. Ya, ada tipe 2 gadis yang Tuhan tunjukkan. Pertama, gadis yang bijak, dan yang berikut gadis yang bodoh. Saya heran kalau umat Kristiani yang terutama para wanita di tengah-tengah hari-hari yang jahat ini, dan mungkin kita kedapatan seperti 5 gadis yang tidak punya persiapan apa-apa. Semakin kita melihat ada banyak yang kita lewati di minggu-minggu di tahun awal 2022 mungkin. Sebenarnya adalah tanda-tanda bahwa kita harus pastikan kita punya minyak, saudara. Harus pastikan kita punya minyak, saudara. Ya, kalau saudara hanya sibuk memikirkan sesuatu tentang masalah, ya, ini nggak bisa. Makanya saya bilang sama para leader terutama ya, bahwa ayo, apapun yang kau sedang lakukan untuk pekerjaan Tuhan, tulis dengan jelas pergerakan Tuhan, pergerakan Tuhan. Kenapa? Untuk menutup semua hal-hal yang kita dengar. Di sana ada Omikron, di sini ada pemerkosaan, di sana ada bencana dan kecelakaan dan banyak hal yang bisa bikin kita jadi punya roh yang takut dan ciut. Kita harus bisa bangkit dan menyatakan kuasa Tuhan yang kita alami. Tapi bagaimana kita menyatakan kuasa Tuhan kalau kita nggak mengalaminya, saudara? Oleh karena itu kadang-kadang Tuhan izinkan saudara mengalami sesuatu supaya kita bisa merasakan ada kuasa di situ, ada mujizat di situ. Waktu saudara nggak mengalami sesuatu, saudara nggak bisa cerita. Wow. Setiap hari kita harus merasakan sesuatu. Saya mau minta satu wanitanya Allah, silakan baca di dalam Lukas 12 ayat 35. Lukas 12 ayat 35. Lukas pasal 12 ayat 35, silakan. Satu wanitanya Allah bacakan dengan suara yang nyaring untuk kita dengarkan hari ini. Haleluya. Lukas 12 ayat 35. Lukas 12 ayat 35, demikianlah firman Tuhan. Haleluya.
hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Kak Amelia. Luar biasa. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, saudara. Bagaimana dengan keadaan 5 gadis bodoh tadi? Mereka tahu bahwa mempelai akan datang, harus menyongsong mereka Tuhan. Tetapi mereka berleha-leha dengan keadaan. Makanya nggak heran orang-orang yang punya rohaninya nggak bertumbuh itu bisa kelihatan. Kalau ada masalah, baru mereka cari Tuhan sungguh-sungguh. Setelah Tuhan buat banyak mujizat, mereka renggang hubungan dengan Tuhan. Nggak boleh seperti itu terjadi, saudara. Karena kita itu bukan karena ada masalah. Sebenarnya hidup itu perlu dilewati dengan semua proses. Kalau Tuhan izinkan saudara ada di padang gurun sekalipun, saudara harus percaya di tengah-tengah padang gurun itu pasti ada oase. Gitu. Kenyataannya di padang gurun itu nggak ada kehidupan. Tapi oase itu ada. Siapa yang membuatnya? Yesus. Saya mau bilang setiap masalah lewati aja. Tapi engkau kalau punya iman, engkau akan mengalami banyak oase, banyak mujizat. Nah 5 gadis yang bodoh ini, mereka lengah sekali keadaannya. Mereka tidak mengikat pinggang mereka dan mereka nggak punya pelita, saudara. Kenapa? Karena minyaknya nggak ada. Kita bersyukur kita di wadah kawal ini. Yang paling pertama adalah roh kita dibangkitkan. Karena kalau wanita menemukan pergerakan roh, dia akan dituntun dan mengerti apa yang akan dia lakukan, saudara. Yang mengerti bisa lambaikan tangan. Haleluya. Praise the Lord. Ya, amin. Saya harus tutup suara biar saudara bisa dengar saya. Jadi kalau amin, angkat tangan. Amin, angkat tangan, saudara ya. Haleluya. Ini satu kemenangan yang perlu kita alami. Kalau roh saudara kuat, kalau roh saudara terbakar, di akhir zaman orang berteriak, aduh, aku celaka. Anak-anak Tuhan berjalan dengan tenang di tengah-tengah singa yang meraung-raung. Yang bilang amin, angkat tangan lagi. Haleluya, praise the Lord. Nah, tetapi bagaimana kita bisa untuk berjalan dengan tenang? Pastikan Anda punya minyak. Dan minyak itu ada kalau kita itu melebur dalam hadirat Tuhan. Karena minyak ini berbicara tentang urapan, saudara. Waktu saudara punya bejana hati, tetapi kalau tidak diisi dengan kuasa roh Allah, kalau saudara nggak bisa. Saya melihat ada beberapa yang wanitanya Allah sedang melakukan program-program untuk kedatangan saya di daerah mereka. Yes, saya sambut dengan luar biasa. Tetapi kalau nggak punya api, tapi kalau nggak punya roh, kalau nggak punya kuasa, nggak bisa, saudara. Kita harus punya kuasa. Terlebos dalam roh. Makanya pastikan bahwa ikat pinggang kita itu terikat. Kenapa harus ikat pinggang? Orang ikat pinggang ketat itu supaya dia siap bekerja, saudara. Nggak ada gangguan. Dengan kata lain apa? Pastikan rohmu nggak ada celah yang terbuka. Bereskan rumah tangga kalau memang ada hal yang perlu dibereskan. Jangan buka celah. Jangan buka celah. Jangan ambil apa yang bukan hakmu. Oh, ini paling penting, saudara. Ini paling penting. Dalam sebuah pergerakan Tuhan kita harus sampai di titik itu. Itu bukan hak saya. Come on, please. Kita harus bisa belajar. Nah, wanita-wanita yang bodoh di Alkitab ini, mereka membiarkan dirinya berleha-leha dengan banyak celah. Saya bisa pastikan kalau Anda hanya melihat masalah-masalah, rohmu semakin ciut, kering, dan akhirnya mati, saudara. Tapi kalau saudara mengikat pinggang saudara, saudara berjaga-jaga dalam roh, tidak mengambil hak yang bukan hakmu, berjalan dalam roh. Sama seperti apa? Itu bukan saya. Dosa itu dosa saya nggak boleh pegang. Nah itu maksudnya. Itu dosa saya nggak boleh pegang. Itu sama dengan hak, saudara. Kalau saudara tidak melangkah ke sana, saudara melangkah pada jalan Tuhan. Nah, gadis-gadis ini sudah punya pelita, sama, semua sudah punya, semua sudah tahu kebenaran. Tapi kalau itu nggak dipupuk, itu nggak diisi dalam roh, nggak bisa, saudara. Ya, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijak itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli.
Wow, di akhir zaman ini perlengkapan seperti ini harus terjadi, saudara. Harus terjadi. Wanitanya Allah di akhir zaman, pastikan Anda punya pelita. Dan di dalam pelita itu Anda juga punya minyaknya. Dalam persiapan ini paling penting. Karena waktu kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Engkau dan saya sudah mengerti bahwa kita akan duduk makan bersama dengan Dia. Nah, satu ayat lagi kita baca dulu sebelum kita kembali ke dalam kitab Matius ini. Silakan ada yang buka 1 Korintus pasal yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ke-16, ya. Saudara baca ayat yang ke-9. 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Yang sudah mendapat silakan dibaca. 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. 1 Korintus 16 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat pernyataan yang terakhir di kalimat ini. Sekalipun ada banyak penentang. Nah, apa yang Paulus sampaikan? Luar biasa. Dia tidak melihat tentang masalah. Dia nggak melihat, dia tahu ada masalah, tapi dia nggak memfokuskan hidupnya untuk melihat masalah. Tapi dia memutar, ya, dia memutar pikiran dan matanya untuk melihat apa yang bisa aku lakukan di tengah-tengah masalah itu. Sehingga dia katakan begini, oh ada pekerjaan besar dan penting. Apa pekerjaan besar dan penting yang Paulus maksudkan? Cuma satu. Bagaimana jiwa itu mengalami kasih karunia Tuhan, bagaimana jiwa itu dipindahkan dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Itu tujuan Paulus. Makanya memang beberapa kali dia dipenjara bukan karena dia mencuri, bukan karena dia berbuat dosa, kesalahan. Tidak, dia dipenjara justru karena dia terus membawa Injil Allah. Tapi orang-orang terus membuat dia untuk harus disiksa, masuk penderitaan. Tapi lihat, penjara 1 kali 1 atau 1 kali 2 itu tidak menghalangi dia untuk tetap menuliskan pesan-pesan roh kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Filipi, jemaat di Efesus, dan seterusnya. Rohnya terbakar. Ini saya mau bilang dahsyat sekali, saudara. Waktu engkau melihat banyak penentang, banyak penghalang, banyak masalah, pastikan bahwa api rohmu itu tetap ada. Apakah saudara meminta Tuhan aku mau masalah ini? Kan tidak. Tidak ada yang berdoa minta masalah. Semua ingin berdoa Tuhan berkati aku. Amin. Dan tahukah saudara, berkati itu adalah juga Tuhan izinkan saudara mengalami semua tantangan-tantangan, proses-proses itu. Karena itu di balik itu ada berkat yang kita doakan, Tuhan berkati aku. Nah itu, berkati aku itu yang kita harus cari tahu apa yang Tuhan mau. Bukan berkati aku yang kita doa, berkati aku seperti yang kita mau. Berkati aku Tuhan, karena yang kita mau itu yang kita ingin. Bukan. Kalau kita sudah berdoa Tuhan berkati aku, maka izinkan berkatnya terjadi dengan caranya. Tapi kebanyakan kita nggak mengerti caranya. Kenapa? Kenapa? Karena kita nggak punya minyak. Itu saudara. Karena kita membiarkan pengurapan Tuhan. Apalagi kalau saudara-saudara sedang melayani beberapa orang dan saudara lihat ini orang ini kok keras kepala, tegar tengkuk. Rasa-rasanya hati ini udah mulai susah. Jangan. Tetap berdiri terus. Tetap berjalan terus. Tetap lakukan bagian yang Tuhan mau engkau lakukan. Kenapa gadis-gadis bodoh gak bisa masuk bersama dengan Tuhan dan makan di perjamuan? Karena mereka tidak mempersiapkan minyak. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya nama saudara berdepannya pendeta, pastor, belakangnya MTH, STH, yang teologi, semua itu tidak ada gunanya kalau nggak ada urapan. Gitu loh saudara. Saya ingin bilang itu gitu. Tapi kalau saudara pastor, pendeta, evangelis, STH, MTH, seorang teologi, seorang melayani, kalau saudara, wow, ada urapan. Nah, itu yang di akhir zaman ini kita perlu, saudara. Ya, jadi mari kita lihat proses yang Tuhan izinkan terjadi dengan 5 gadis yang bodoh. Apa gunanya? Kalau seandainya pintu itu tertutup, kita nggak bisa masuk. Padahal semua orang waiting list, ingin menunggu kapan dia akan masuk. Tapi rupanya nggak bisa masuk.
Apa gunanya kita beribadah, melayani, tapi rupanya semua itu tidak ada minyak di dalamnya. Gak ada kuasa yang terimpartasi. Wow, ini paling penting, saudara. Ya, makanya kenapa Tuhan bilang 5 ini bodoh. Saya kupas dalam firman Allah, kata bodoh ini bukan IQ-nya, saudara. Tapi bodoh ini adalah orang yang bebal hati. Kita sudah tahu, kita lagi punya masalah, problem, tapi kita nggak ngerti cara untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk ke kamar, tutup pintu, berdoa, menyembah, suami tidur, anak-anak tidur, kita bangun tengah malam, menyembah Tuhan, karena disitulah minyak kita terisi. Kita punya minyak, saudara, kita punya urapan, kita punya kuasa, dan hikmat Tuhan mengalir dengan dahsyat. Hari-hari ini coba yang saudara dengar di medsos di mana-mana adalah apa? Hal-hal yang memang semuanya urusannya adalah persoalan-persoalan yang terjadi. Berita-berita yang menyedihkan yang terjadi, saudara. Nah, oleh karena itu kita perlu roh yang menyala-nyala, roh yang membangkitkan gairah kita untuk melihat kepada panggilan kuasa Allah, untuk kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau kita lakukan di akhir zaman. Wanita yang berdiri pada panggilan roh adalah wanita yang tahu fungsinya, saudara. Jadi hari-hari ini kita bersyukur punya wadah rohani yang membuat roh saudara tetap stabil. Katakan amin, haleluya, dengan tangan yang terangkat. Amin. Roh kita stabil, bahkan bukan cuma stabil, tapi dinaikkan oleh Tuhan. Karena kita menerima urapan terus. Menerima kuasa terus. Menerima minyak yang baru. Haleluya. Sehingga pelayananmu melihat jiwa-jiwa pindah dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Tepuk tangan bagi Allah yang dahsyat, luar biasa. Itulah makanya kenapa Paulus tidak memusingkan. Sekalipun ada banyak penentang, tapi dia ingat, oh ini kesempatan. Lihat strategi Paulus yang luar biasa. Ada orang menentang, dia nggak pernah balik mundur, saudara. Dan saya cek and recheck, betul secara kejiwaan, orang-orang yang gampang putus asa itu adalah orang-orang yang punya semangatnya kurang. Makanya kita bilang kan, kalau semangatmu patah, ya itu akan mengeringkan tulang. Tapi hati yang gembira membuat saudara akan menikmati segala sesuatu. Nah ini. Dan di dalam, coba kita bandingkan hati gembira tadi dalam kitab Mazmur 37. Ibu-ibu kita buka sebentar karena saya mau bicara tentang minyak supaya semua kita memiliki minyak dan kuasa Roh Kudus, ya. Mazmur 37. Kita baca ayat yang keempat. Ayat keempat aja. Mazmur 37 ayat yang keempat, silakan yang sudah mendapatkannya dibaca. Mazmur pasal 37, demikian firman Tuhan berbunyi. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Hatimu. Yes, amin. Terima kasih Bu Likian. Luar biasa. Coba lihat ya. Nah ini konsep yang dipakai oleh Paulus. Dia tidak melihat penentang, dia nggak melihat masalah, tapi dia melihat kepada apa? Hati Tuhan. Sehingga dia bergembira karena Tuhan, dan lihat, Tuhan memberikan apa yang dia inginkan. Saat dia melayani di situ, kurang lebih dia tunggu, dan dia tinggal selama 2 tahun, saudara. Jadi lihat, bukan masalah yang singkirkan dia, tapi dia yang singkirkan masalah. Akhirnya penentang-penentang itu semua yang masih keras hati, yang dibilang bodoh tadi keras hati itu, mereka pergi. Tapi ada juga yang keras hati tadi berbalik dari jalan yang salah menuju ke jalan yang benar atas pelayanan dari seorang Paulus. Nah ini yang perlu kita pelajari saudara hari-hari ini. Bahwa saat kita melewati sesuatu yang tidak mengenakan pikiran kita, mungkin sedang terkoyak di sana, pastikan bahwa engkau selalu bergembira karena Tuhan. Bergembira karena Tuhan apa? Ingat tentang firman-Nya. Ingat tentang semua yang dia pernah janji. Saya percaya saudara pernah menerima doa-doa bahkan dalam kawal sendiri. Impartasi roh. Saya percaya ada janji Allah, engkau akan jadi ini, engkau akan dipakai Tuhan seperti ini. Semua menerima. Tapi pernyataan ini akan jadi sia-sia kalau kita nggak punya roh yang terbakar untuk mengambil dan menjalaninya, saudara.
Makanya banyak orang mundur-mundur itu bukan karena mereka sendiri, artinya mau mundur tapi rohnya nggak dibangkitkan, rohnya dibakar, saudara. Nah itu, minyaknya nggak ada. Mobil bagus, mobil mewah, tapi kalau nggak ada bensin, kebayang nggak? Dorong, saudara, nggak bisa jalan. Ya, sama dengan kita. Makanya saya tahu kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang di dalam dunia, tapi pastikan Anda sedang melakukannya dengan roh Allah, dengan minyak yang baru, dengan kuasa Tuhan, sehingga orang-orang boleh melihat kemuliaan Allah. Ya, bergembira karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya mau share satu pelajaran firman roh yang luar biasa tentang hal ini. Saya kasih tema, teguhkan dan kuatkan hatimu. Katakan haleluya amin sambil lambaikan tangan. Yes, aku mau teguhkan hati dan aku mau kuatkan imanku. Teguhkan hati, kuatkan hati. Ya, ayo kita belajar dari 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh, dan tentang Paulus. Dan mari kita semakin naik tentang pesan-pesan roh ini. Yosua 1, ya. Yosua kita buka sebentar. Kitab Yosua, pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat ke-8. Silakan yang sudah mendapatkan dibaca. Kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amen. Ya. Ayat 7, silakan ibu-ibu yang lain mungkin. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin, amin. Nah, mari kita lihat ayat ini. Menarik sekali, saudara. Ya, ayat 6 dikatakan kuat dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin. Tuhan memilih Yosua. Malam ini Tuhan ingin bilang, hai wanitanya Allah, teguhkan dan kuatkan hatimu, karena engkau yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita dipilih oleh Tuhan, kita perlu punya keteguhan hati, saudara. Dan ingat, di dunia ini banyak penentang, banyak masalah, banyak orang yang akan mencari celah-celah, apalagi melihat saudara yang mungkin dipakai Tuhan semakin luar biasa. Banyak orang yang iri hati, pasti. Tetapi itu roh-roh yang bukan dari Tuhan. Kita nggak usah mikir, itu bukan dari Tuhan. Artinya, lakukan dan ambil apa yang dari Tuhan saja. Ingat pesan Tuhan, bahwa engkaulah yang akan memimpin jiwa-jiwa ini pindah dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Makanya Tuhan bilang sama Yosua, teguhkan dan kuatkan. Kenapa ada istilah teguhkan dan kuatkan? Karena dalam perjalanan mengiring jiwa-jiwa ada banyak tantangan seperti yang Paulus alami. Tetapi kita perlu teguhkan panggilan kita, kuatkan hati kita. Teguhkan panggilan kita, kuatkan hati kita. Ulang-ulang saudara, teguhkan panggilanku Tuhan, kuatkan hatiku lagi. Teguhkan panggilanmu Tuhan, dan kuatkan hatiku. Haleluya, amin. Karena Tuhan yang pilih kita. Jangan melihat masalah lalu Anda mundur. Come on, maju terus. Tapi tadi kembali lagi, rohmu kalau terbakar ada minyak, engkau pasti akan maju dengan kuasa roh Allah. Ya, jadi apa yang Tuhan mau? Tuhan mau saudara dan saya mengambil pesan roh, mari teguhlah dalam panggilannya dan kuatkan hatimu. Ayat 7 diulangi lagi sama Tuhan kepada Yosua. Hanya satu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ditambah dengan sungguh-sungguh karena Tuhan tahu dalam melewati masa-masa di mana dia harus membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian gak mudah. Banyak tantangan, bukan dari luar, tapi dari dalam.
Bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk hatinya. Sebentar bersuka, sebentar bisa marah. Sebentar senang, sebentar nggak suka. Dan seterusnya. Ya, makanya sebelum Yosua menggantikan Musa, salah satu karunia yang Tuhan kasih buat Musa adalah roh kelemah lembutan. Kenapa Musa punya roh lemah lembut? Ini juga perlu kita belajar. Saat dia dicerca, mengapa engkau bawa kami akan mati di sini, kembalikan kami ke Mesir. Kata-kata itu nggak enak, saudara. Untuk seorang pemimpin, ada tekanan, ada intimidasi yang luar biasa. Kalau saudara melayani Tuhan dan ada kata-kata gitu, mengapa kau buat ini, mengapa kau begitu, itu nggak enak, saudara. Itu nggak enak. Tetapi Musa selalu mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan dia dikasih Tuhan kuasa untuk mengadakan banyak tanda dan mujizat. Dia tetap sabar. Di balik melayani orang-orang pemberontak, Musa sabar. Makanya dia dikasih roh kelemah lembutan. Kalau saudara dan saya ingin memiliki roh kelemah lembutan, ujiannya adalah kita pasti menghadapi orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang terus menuding kita, orang-orang yang cuma mempersalahkan kita seperti bangsa Israel mempersalahkan Musa. Tapi kalau engkau bersabar dan engkau tetap percaya kepada panggilan Tuhan, memang engkau nggak fasih berbicara, engkau nggak punya skill yang lebih, tapi karena engkau punya hati yang satu dengan Yesus, dengan Dia yang panggil engkau, teguhkan hatiku Tuhan, dan mulai kuatkan hatiku. Teguhkan panggilanmu Tuhan. Musa teguhkan hatinya untuk tetap berjalan di dalam panggilan Tuhan. Itulah makanya kenapa dia dikasih roh lemah lembut. Mungkin hari-hari ini engkau sedang terproses, melewati banyak tantangan dan maaf kata, orang-orang yang menuding, orang-orang yang menjatuhkan saudara. Ingat-ingat, Musa mengalami ini bukan dari bangsa-bangsa lain, tapi bangsa pilihan Tuhan sendiri. Mungkin engkau menghadapi ini dari orang-orang yang sudah level rohani tinggi. Dia itu pemimpin rohani saya, gembala saya, harusnya jadi contoh. It's okay. Makanya mengapa kita perlu belajar dari sejarah perjalanan bangsa Israel. Untuk kita tetap kuat dalam panggilan Tuhan. Mungkin engkau menghadapi orang ini harusnya jadi contoh buat saya, ini kan belum apa-apa. Enggak apa-apa. Karena Alkitab juga sudah berkata, yang dari belakang bisa jadi paling pertama, tapi yang pertama ke depan bisa jadi dari belakang. Artinya, siapa yang teguhkan hati dalam panggilannya dan kuatkan hatinya, dia akan berjalan di depan terus. Mungkin dia sudah senior berapa puluh tahun yang lalu dari saudara secara rohani. Tapi Tuhan melihat hatimu yang mau bangkit untuk dia. Dan engkau akan berlari di garis depan. Satu malam, saudara, waktu saya berdoa menyembah Tuhan, ya, tiba-tiba saya melihat ada banyak orang yang berbaris. Jutaan manusia. Baju putih semua, tetapi semua itu adalah hamba-hamba Tuhan. Dalam malam saat saya berdoa menyembah, vision roh itu muncul, saudara, dalam saya menyembah. Saya lagi haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Saya haus dan Tuhan kasih vision semua baju putih. Dan saya lihat, saya kenal wajah-wajah itu karena semuanya adalah hamba-hamba Tuhan luar biasa. Dan tiba-tiba tangan Tuhan itu mengarah ke saya, jarinya seperti ini. Mengarah ke saya lebih dekat. Dan saya lihat kiri, saya lihat kanan. Karena saya pikir tangan itu akan menuju ke orang lain. Tapi tangan itu semakin kuat ke saya. Dan saya seperti kasih gerakan tangan. Apakah saya Tuhan? Dan Tuhan bilang iya. Dan dia bilang maju ke depan, lari ke depan. Dan saya lari ke depan. Saya lihat di barisan saya. Ada Reinhard Bonnke. Saya kaget. Di sebelah saya. Ada hamba-hamba Tuhan luar biasa. Seluruh dunia berdiri dengan saya kaget. Dan saya hanya angkat tangan. Dan saya melihat hati saya bow down. Hati saya tunduk sama Tuhan. Dan saya menerima urapan dan kuasa Tuhan. Wow, itu indah sekali. Saudara, saya mau bilang. Kalau rohmu tetap kuat di dalam dia. Terisi minyak urapan. Engkau teguh dalam panggilan Tuhan. Karena engkau melayani Tuhan. Come on. Banyak penentang. Pasti. Banyak orang gak suka. Pasti. Tapi kalau engkau, makanya kenapa
Dia Tuhan bilang, Yosua, teguhkan dan kuatkan hatimu. Karena masa yang engkau lewati dan orang-orang yang ke bawah ini, orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang bebal, orang-orang yang keras hatinya. Engkau harus kuat dan ingat, aku yang pilih dan panggil engkau. Itu yang perlu kita tanamkan dalam roh kita. Supaya kita tidak menoleh ke belakang. Supaya kita berkata juga bahwa kita akan beruntung dengan apapun yang kita lakukan dan kerjakan. Perkatakan firman ayat 8, ya dikatakan, jangan engkau lupa perkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Hati-hati ini kadang-kadang semua wanita, ya. Karena main perasaan, kalau perasaan ini dia nggak serahkan sama Tuhan, untuk Tuhan taklukkan dan taklukkan Tuhan ambil alih, nah dia kadang-kadang mau bertindak itu nggak berhati-hati, cepat merespon masalah, cepat pakai perasaan, aku nggak enak si A itu ada di situ, saya nggak suka, bla 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 bla, dan ini rapuh sekali, ini rapuh saudara. Ya, makanya Tuhan bilang sama Yosua harus berhati-hati dalam bertindak. Berhati-hati saat engkau merespon ada masalah atau merespon ada orang bicara yang gak enak. Berhati-hati. Jangan sampai integritas rohmu jadi berkurang. Jangan sampai karakter rohmu jadi berkurang. Oleh karena itu, kita perlu menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Yesus untuk dia mengambil alih. Supaya kita tetap berjalan teguh dalam panggilannya dan kuat di dalam hati kita. Bersiaplah karena engkau yang Tuhan pilih. Yes. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi tetap kuat dan teguhkan hatimu. Karena Tuhan yang pilih kita. Dan kalau Tuhan yang pilih kita, saya percaya semua akan baik-baik saja. Katakan amin. Semua akan baik-baik saja. Haleluya. Dan kita akan berjalan semakin tajam dalam rencana Tuhan. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dalam 2 Timotius ini, ya, ini bicara tentang berdoa dan berjaga-jaga. Doa dan bekerja. Ini sangat komplit. Doa dan bekerja berarti ora et labora, Saudara, ya. Dalam segala hal ora et labora. Teguhkan hatimu, kuatkan imanmu. Berdoa, bekerja, berdoa, bekerja, berdoa, bekerja. Jadi kita nggak cuma doa, tapi nggak buat sesuatu. Come on. Makanya saya katakan kalau Anda punya api, Anda punya roh, Anda punya urapan, Anda tahu apa yang akan Anda lakukan. Dan Anda akan berani melakukannya karena Anda tahu. Walaupun banyak penentang. Di sini ada hal besar dan penting yang aku harus kerjakan. Haleluya. Ya, kita baca, come on. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 14. Silakan ibu-ibu yang sudah mendapatkan dibaca dengan cepat supaya kita bisa lanjut pembelajaran ini. Haleluya. 1 Timotius 3 ayat yang pertama. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ibu Marense, sorry, bukan 1 Timotius, 2 Timotius, Ibu Marense. Oh, 2 Timotius 3, doa dan bekerja. 2 Timotius pasal 3, ayat pertama dengan berikut, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencari dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Haleluya. Ayat yang ketiga. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat,
tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Amen. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Oke, kita sampai di ayat yang ke-6 dulu aja. Ya, sudah. Terima kasih Ibu-Ibu. Sampai di ayat yang ke-5. Oke, kita cukup ayat 5 dulu. Ayat 5 dulu aja, kita cukup di situ. Karena ini bicara tentang keadaan-keadaan yang kita akan menghadapinya. Ya, jadi kalau ibu-ibu melewati dan melihat ada orang-orang yang ciri-cirinya seperti ini, ya inilah memang keadaan akhir zaman. Nah gitu. Supaya kita nggak ciut hati. Karena Alkitab sendiri sudah menjelaskan hal itu kepada kita. Nah sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa maju? Kita harus punya roh yang terbakar. Jadi kita nggak fokus kepada masalah orang-orang yang seperti ini keadaannya, gitu ya. Tapi kita punya roh yang terbakar. Mengapa Tuhan menyuruh kita harus kuat dan teguhkan hati kita dalam menghadapi semua situasi yang kita baca tadi di atas, ya? Karena jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Kita pasti kalah, saudara. Ya. Ini ayat-ayat ini Bapak bisa baca nanti ya di rumah. Kemudian banyak tantangan di depan. Mengapa Tuhan suruh kita harus kuat? Karena banyak tantangan di depan. Ada persoalan-persoalan yang tidak bisa kita tolak. Kita harus lewati aja. Nah gitu. Tapi kita harus hadapi. Ya. Tuhan menjamin kemenangan. Maka kita harus dapat menanggapinya. Jadi kita lihat. Ini yang Tuhan inginkan, kita harus kuat dan teguhkan hati dalam setiap tanggung jawab roh kita. Ya, tanggung jawab roh urusannya dengan roh, saudara, urusan dengan Tuhan. Tetapi banyak orang yang memang saya lihat melepaskan pelayanan karena satu aja sebenarnya, egois. Kalau kita percaya kepada Tuhan, semakinlah serius melayani Dia, maka segala sumber, mujizat, kekuatan, apapun, kita akan mengalaminya karena semua dari punya Dia, saudara. Kalau Anda melepaskan Tuhan, melepaskan kepercayaan, lalu Anda mau dapat percaya dari siapa? Ya, di akhir zaman kita perlu belajar ya di atas ya dan tidak di atas tidak untuk sebuah kebenaran firman. No compromise, jangan kompromi. Tapi kita menjadi perkenanan Tuhan untuk kemuliaan namanya. Karena orang yang kuat dan teguh hatinya, dia akan bisa apa? Menaklukkan tantangan. Amin. Yang kedua, tidak akan goyah. Mata rohnya tetap terbuka. Yang ketiga, masuk dalam rencana Allah yang semakin besar. Orang-orang ini saya bilang selamat untuk Anda. Karena Anda akan dipercaya Tuhan besar. Dan saya akan tepuk tangan semakin mendengar dan melihat Tuhan pakai Anda memulihkan banyak orang. Orang sakit disembuhkan. Orang-orang yang sedang luka batin dipulihkan. Saya mau bilang luar biasa roh Tuhan di dalam saudara. Oleh karena itu mari kita belajar untuk melihat kepada rencana Allah dalam hidup kita. Jika ada urapan, ada minyak dalam roh kita, kita akan menjadi 5 gadis bijak. Akhir zaman ini Tuhan cari 5 gadis bijak yang respon, selalu mempersiapkan dirinya dalam pelayanan. Ya, tetap teguhkan panggilan Tuhan dalam hati saudara. Dan hatimu tetap kuat dalam melakukan panggilannya. Walaupun banyak penentang, ingat kita mengerjakan proyek roh. Di sini ada pekerjaan besar dan penting yang saya harus selesaikan. Yaitu membawa jiwa kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa, yang dahsyat.